Rina dan Dedi telah menikah selama 8 tahun. Mereka membangun bisnis dari nol. Rina mengurus administrasi dan keuangan, sementara Dedi fokus mencari klien dan mengembangkan usaha. Saat bisnis mulai sukses, kehidupan mereka berubah. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar, membeli mobil mewah, dan menikmati hasil kerja keras bersama. Namun, dalam kebahagiaan itu, Rina merasakan ada yang aneh. Ia mulai merasa ada yang berbeda dari Dedi. Suaminya semakin sering pulang larut malam, menghindari percakapan, dan tak lagi menyentuhnya seperti dulu. Setiap kali ditanya, Dedi hanya berkata, "Aku sibuk, jangan terlalu curiga." Suatu malam, Rina menemukan parfum wanita di mobil Dedi. Itu bukan parfumnya. Ia mencoba menyangkal kecurigaannya, berpikir mungkin itu milik rekan kerja Dedi. Namun, saat membersihkan pakaian suaminya, ia menemukan lipstik merah di kerah kemejanya. Hatinya mulai berontak, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Rina mulai mengawasi Dedi. Setiap malam, suaminya selalu punya alasan untuk pulang telat. Rapat, urusan bisnis, atau sekedar nongkrong dengan teman-temannya. Suatu malam, Rina memberanikan diri untuk mengikuti suaminya. Ia menyewa ojek online dan melihat Dedi masuk ke sebuah restoran mewah. Di sana, ia melihat duduk bersama seorang wanita muda bergaun merah. Mereka tertawa bersama. Dedi menggenggam tangan wanita itu, menatapnya penuh gairah. "Jadi, aku benar-benar hanya istri yang kau tinggalkan begitu saja," batin Rina. Dadanya sesak menahan tangis. Ia mengambil beberapa foto sebagai bukti. Saat Dedi pulang malam itu, Rina menunggunya di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan nada datar. "Kerja, rapat tadi molor," jawab Dedi santai. Rina melemparkan ponselnya ke meja, memperlihatkan foto-foto perselingkuhan Dedi. "Kalau ini juga kerja?" tanyanya dengan suara bergetar. Dedi terdiam sejenak. Ia tampak mencari alasan, tetapi akhirnya ia mendesah dan tersenyum sinis. "Rina, kita ini sudah lama menikah. Aku butuh sesuatu yang baru. Melati memberiku kebahagiaan yang tidak lagi kudapat darimu," ucapnya tanpa rasa bersalah. Dunia Rina runtuh seketika. Setelah malam itu, Dedi semakin terang-terangan dengan perselingkuhannya. Ia mulai jarang pulang, bahkan beberapa kali tidur di apartemen Melati. Rina mencoba mempertahankan rumah tangga mereka, tapi Dedi semakin kasar. "Jangan banyak protes, Rina. Aku masih memberimu rumah dan uang. Jangan bertingkah seperti istri yang tersakiti," katanya dengan nada meremehkan. Yang lebih menyakitkan, Dedi mulai membawa Melati ke lingkungan sosial mereka. Saat ada acara bisnis, Rina tidak lagi diundang. Posisinya sebagai istri mulai tergantikan oleh wanita itu. Dedi bahkan memalsukan dokumen agar semua aset bisnis atas namanya, meninggalkan Rina tanpa apa-apa. Setelah bercerai, Rina benar-benar jatuh ke titik terendah. Ia harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal di apartemen kecil. Saat Rina mencoba mencari pekerjaan, ia mendapati bahwa sebagian besar orang di lingkungan bisnis mereka lebih memilih berpihak pada Dedi. Ia duduk di kamarnya yang sempit, menatap langit malam sambil menangis. "Aku sudah mengorbankan segalanya untuknya, tapi dia malah menghancurkanku." Setelah perceraian dengan Dedi, Rina memulai hidupnya kembali dari nol. Tak ada harta, tak ada bisnis, hanya dirinya sendiri dan luka yang ia bawa. Namun, ia menolak untuk terpuruk. Setiap malam, ia mengingat bagaimana Dedi berselingkuh terang-terangan dengan Melati. Bagaimana ia merendahkannya, menganggapnya tidak lagi menarik, tidak lagi berharga. Dulu ia menangis, sekarang ia bertekad untuk bangkit. Suatu malam, di sebuah acara bisnis, Rina bertemu seseorang yang tak disangka, Andre, sahabat lama Dedi. "Aku dengar tentang perpisahanmu dengan Dedi. Aku tahu dia seperti apa, tapi aku tak menyangka dia bisa setega itu," kata Andre. Rina hanya tersenyum tipis. "Aku juga tak menyangka, tapi sekarang aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpanya." Andre menatapnya kagum. Dulu, Rina hanya dikenal sebagai istri Dedi. Sekarang, ia adalah wanita mandiri yang berjuang untuk dirinya sendiri. Andre bukan hanya sekedar basa-basi. Ia benar-benar membantu Rina bangkit. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Rina berhasil membangun bisnis yang baru. Hari-hari berlalu dan tanpa disadari, Andre semakin dekat dengannya. "Kau tahu Rina, dulu aku selalu berpikir bahwa Dedi tidak pantas untukmu.
Sekarang aku semakin yakin, ucap Andre suatu malam saat mereka makan malam bersama. Rina terkejut, tapi dalam hatinya ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Andre. Namun, berita ini akhirnya sampai ke telinga Dedi. Dedi yang kini hidup dalam kehancuran setelah ditinggalkan Melati, tak bisa menerima kenyataan bahwa Rina sudah bahagia. Saat ia mendengar bahwa Andre dan Rina semakin dekat, amarahnya membuncah. "Sial, dia wanita milikku," teriaknya dalam kamar kosongnya yang kini tak lagi mewah. Tanpa berpikir panjang, ia pergi mencari Rina. Dedi akhirnya menemukan Rina sedang makan malam dengan Andre di restoran mewah. Ia mendekat dengan wajah marah penuh emosi. "Rina, kau serius dengan dia? Sahabatku sendiri," bentaknya. Rina meletakkan sendoknya dengan tenang. "Lucu sekali, Dedi. Saat kau berselingkuh dengan Melati, kau bilang aku harus mengerti. Sekarang, saat aku bahagia dengan Andre, kau malah marah." Dedi terdiam, tapi egonya tidak bisa menerima. "Aku tahu kau masih mencintaiku, Rina." Andre berdiri, menatap Dedi tajam. "Rina berhak bahagia, Dedi, dan kau sudah kehilangan hak untuk ikut campur." Dedi menggertakkan giginya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sakit melihat Rina lebih bahagia tanpa dirinya. Setelah pertemuan itu, Dedi tak bisa tidur. Ia mulai teringat bagaimana Rina selalu ada untuknya. Bagaimana ia dulu meninggalkan wanita yang begitu setia demi nafsu sesaat. Kini, Melati sudah pergi, bisnisnya hancur, dan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya justru sedang bahagia dengan pria lain. Ia mulai minum alkohol setiap malam, kehilangan arah dalam hidupnya. Suatu hari, dalam keadaan mabuk, Dedi menemui Rina di kantornya. Dengan mata merah dan pakaian berantakan, ia memohon, "Rina, kumohon, beri aku kesempatan kedua. Aku menyesal." Namun, Rina hanya menatapnya dingin. "Kesempatan kedua? Aku sudah memberimu kesempatan saat pertama kali aku menemukan bukti perselingkuhanmu, Dedi, dan kau malah menghancurkanku lebih dalam." Dedi menangis di hadapannya, tapi Rina tidak lagi peduli. Dedi akhirnya pergi meninggalkan Rina dengan sejuta penyesalan. Sementara itu, Rina semakin bahagia bersama Andre. Mereka bukan hanya pasangan, tetapi juga mitra dalam bisnis dan kehidupan. Mereka berjalan di tepi pantai suatu sore, menikmati angin sepoi-sepoi. "Aku bahagia sekarang, Andre," ucap Rina. "Dan aku akan memastikan kau tetap bahagia," jawab Andre. Dedi hanya bisa melihat dari kejauhan, terjebak dalam jurang penyesalannya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kartika Story. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa!